Dia bangkit bukan dengan tubuh yang sempurna sekali, tapi dia bangkit dengan tubuh dengan tanda lubang paku di kedua tangannya, juga mungkin di kedua kakinya, dan lubang di lumbungnya. Bahwa kemanusiaan kita itu ditebus oleh Kristus. Bahwa kemanusiaan kita itu betul-betul diangkat naik, dibawa bangkit, diberikan harapan. Dan ini menjadi kekuatan buat kita, bahwa kerapuhan kita, ketidaksempurnaan yang seringkali membuat kita insecure ini, ternyata diraih dalam anugerah kasih-Nya. Shalom para sahabat Morning Grace. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk menerima renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima sapaan firman Tuhan yang sekiranya boleh menjadi kekuatan dan juga peneguhan bagi langkah kehidupan kami hari ini dan ke depannya. Kami berdoa dan mohon hikmat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat, mari bersama-sama kita simak firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, para sahabat, zaman sekarang kan sudah semakin canggih ya. Teknologi makin berkembang dan medis pun juga makin bisa diberikan kemampuan untuk bisa mengubah wajah manusia. Jadi kalau kita perhatikan itu sudah begitu banyak tenaga-tenaga ahli dokter yang mampu untuk mengubah wajah manusia. Operasi plastik begitu ya. Bagi yang rasanya hidungnya terlalu pesek begitu, diubah menjadi mancung ya. Atau pipinya diangkat dan segala macam. Memang sebagian itu ada alasan untuk kesehatan. Misalkan
ada salah satu pasien yang matanya terlalu ke bawah kelopaknya sehingga mengganggu dalam melihat dan perlu dioperasi, dibuka kelopaknya sehingga makin lebar begitu. Tapi juga ada para sahabat yang merasa insecure dengan keberadaan wajahnya atau dirinya, sehingga merasa bahwa tidak terlalu pede nih dengan bagian tubuhnya sehingga perlu diubah dan segala macam. Nah, para sahabat, kalau kita perhatikan baik-baik ketika Tuhan bangkit, ya, dan kita pun juga akan bangkit. Kalau seandainya kita menjadi Kristus gitu ya, disuruh milih tubuh kebangkitan, kira-kira kita akan milih tubuh yang mana? Saya rasa kita semua akan memilih tubuh yang, ya pokoknya yang dulunya ketika hidup itu masih kurang sempurna, ketika tubuhnya bangkit, pasti kan kita memilih ya tubuh yang paling sempurna, atau bahkan mungkin request supaya mukanya makin tampan, makin cantik begitu ya saudara. Tapi coba deh kita perhatikan Kristus Yesus. Saat dia bangkit saudara, dia bangkit dengan tubuh yang seperti apa? Dia bangkit bukan dengan tubuh yang sempurna sekali, tapi dia bangkit dengan tubuh dengan tanda lobang paku di kedua tangannya, juga mungkin di kedua kakinya, dan lubang di lumbungnya. Kenapa demikian, saudara? Kenapa nggak Tuhan bangkit dengan tubuh yang sempurna? Semua lukanya menutup. Tapi dia sisakan lubang paku di tangan dan juga di lambungnya. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan yang bangkit itu membawa tubuh kemanusiaan kita yang tidak sempurna ini. Tuhan yang bangkit, dia membawa tubuh kita yang rapuh dan tidak sempurna ini, saudara. Bahkan bukan cuma itu, para sahabat terkasih ya. Yesus pun juga membawa tubuh kemanusiaan kita naik ke surga, bayangin. Bukan cuma dia bangkit, tapi dia juga membawa tubuh kemanusiaan kita yang rapuh ini, yang berlubang ini, naik ke surga. Maka ini menjadi harapan yang sungguh nyata buat kita, bahwa kemanusiaan kita dibawa oleh Kristus ke surga. Bahwa kemanusiaan kita itu ditebus oleh Kristus. Bahwa kemanusiaan kita itu betul-betul diangkat naik, dibawa bangkit, diberikan harapan. Dan ini menjadi kekuatan buat kita, bahwa kerapuhan kita, ketidaksempurnaan yang seringkali membuat kita insecure ini, ternyata diraih dalam anugerah kasih-Nya. Maka para sahabat Morning Grace, ini juga menjadi penegasan bahwa kenaikan Tuhan ke surga bukan berarti kita ditinggalkan gitu. Bukan berarti para murid dilepaskan begitu rupa. Justru kenaikan Tuhan ke surga itu menjadi penegasan bahwa dialah Tuhan, juga sekaligus peneguhan bahwa Kristus itu yang membawa kemanusiaan kita, kini dia hadir meneguhkan kita di sepanjang zaman. Karena Kristus tidak lagi terikat dengan konteks sejarah waktu itu, tapi ia menjadi maha hadir, menyertai, dan juga meneguhkan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Karena itu kenapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus nggak bisa lepas ya dari peristiwa Pentakosta nanti. Kristus naik dengan tubuh berbekas tanda luka. Kristus naik dengan tanda kemanusiaan kita yang ia bawa ke surga. Kristus naik membawa satu kekuatan buat kita sehingga kita dipulihkan. Kita yang tidak sempurna ini, kita yang rapuh ini diberi kesempatan oleh Tuhan menjadi saksi-saksi kehidupan tentang berita anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Tentang berita bahwa masih ada kesempatan dan harapan di dalam Tuhan. Maka mari kita mensyukuri keberadaan kita. Mensyukuri seluruh yang ada dalam kehidupan kita, kemanusiaan kita. Karena Tuhan sudah meraih kita, bangkit dengan kemanusiaan kita, dan naik ke surga dengan kemanusiaan kita. Mari kita berdoa para sahabat. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Engkau boleh bangkit membawa kemanusiaan kami. Engkau juga naik ke surga membawa kemanusiaan kami. Itu berarti Tuhan, kami tidak terpisahkan dari kasih-Mu. Kami diberi kesempatan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami diberikan harapan dan juga kekuatan. Maka biarlah kami boleh belajar mensyukuri, menerima, merengkuh diri kami. Sebagaimana Tuhan yang merengkuh kami dalam cinta kasih-Mu.
Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Itu yang